وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin wal khairat, sedang jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Darun Najah yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Alhamdulillah, pada malam yang ke-20 insyaallah di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih menguatkan iman kita, dilembutkan juga hati kita serta ringan langkah kami, sehingga mau hadir ke masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah yang kita tunaikan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, serta untuk kita sekalian insyaallah senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengira hanya di masjid saya, di mana ketika sudah lewat nisbah setengah daripada Ramadan, itu jumlah jamaah mengalami kemajuan. Ternyata di Darun Najah juga begitu, banyak kemajuannya. Dulu seingat saya waktu saya ceramah tidak ada hijab ini, tidak ada pembatas putih ini. Tapi sekarang Masya Allah, ini menandakan masjid kita ada kemajuan. Apa kemajuannya Ustaz? Semakin maju sopnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah fenomena yang ada di negara kita. Semakin berakhir Ramadan, maka semakin berkurang juga jamaahnya. Ini kenyataan yang ada. Makanya sebenarnya Ramadan itu, coba kita ini pelan-pelan belajar untuk muhasabah. Coba dipikir-pikir kembali, lakukan perenungan sejenak tentang Ramadan yang sudah berlalu ini, kurang lebih sudah 19 hari meninggalkan kita. Coba lakukan perenungan. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil daripada Ramadan ini? Pelajaran yang paling utama ternyata apa? Hebatnya itu ketika awal Ramadan jumlah jamaah itu melonjak. Walaupun sampai keluar penuh. Di masjid saya itu Pak, sampai ke halaman motor itu tidak ada. Motor di luar masjid semua penuh, dipasangkan terpal. Tetapi mengapa ketika lewat pertengahan Ramadan, bahkan menjelang akhir Ramadan, itu paling hanya sekitar 3 atau 4 saf. Maka ini bermula atau berkurang. Kira-kira apa yang menjadikan umat Islam ini, kenapa mereka enggan ke masjid pertengahan, apalagi sampai akhir Ramadan? Apakah belum memahami tentang bagaimana hukum berjamaah di masjid? Apakah belum memahami kemudian apa yang dapatkan ketika meninggalkan masjid? Ataukah tidak tahu caranya, apa tekniknya, apa tipsnya, bagaimana agar bisa kembali ke masjid? Maka ini silakan dicari jawaban di setiap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ini tema saya pada hari ini. Hari ini temanya adalah pengertian kaya. Ya, tema yang diamanahkan kepada saya adalah pengertian kaya. Mungkin harapannya adalah semoga nanti jamaah Darun Najah semuanya menjadi orang yang kaya. Ya. Tapi mohon maaf dan batin, kaya di sini bukan maksudnya kaya harta. Karena kebanyakan sebagian orang itu memahami yang namanya kaya itu adalah memiliki banyak harta, memiliki banyak rumah. Saya pernah bertemu dengan orang, Masya Allah, orang kayanya Makassar. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, semenjak saya merantau ke Ustaz, rumah saya sekarang tingkat 7 Ustaz, alhamdulillah. Mobil saya Ustaz ada 7, Masya Allah.
Istri saya Pak Ustaz satu juga. Apakah ini tanda Allah cinta dengan saya Ustaz? Oh belum tentu Pak. Jangan bapak-bapak mengira, ibu-ibu mengira bahwa ketika Allah memberikan harta yang banyak dan melimpah, itu tandanya bapak Allah cinta dengan bapak. Belum tentu. Coba lihat masa lalu Pak. Orang terkaya di masa lalu itu ada yang namanya korun. Insya Allah Pak. Saya kira tidak ada orang kaya seperti korun sekarang ini Pak. Saking kayanya itu korun, Masya Allah, peti emasnya itu banyak, berat-berat orang yang ngangkat hartanya itu. Kuncinya saja itu Pak sebesar, Masya Allah. Dan bisa dibayangkan bagaimana isi dalamnya rangkasnya itu. Saking kayanya itu korun. Tapi dia apa yang terjadi? Allah hinakan dia. Jadi bukan harta yang menjadi takaran Allah sayang atau tidak sayang jemaah. Tetapi orang yang kaya sesungguhnya itu siapa? Orang yang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang mampu menerima anak namanya. Bukan orang yang kaya. Andai kata orang kaya menjadi ukuran, maka dia dengan Allah. Coba lihat Pak, kasus yang sekarang viral ini. Kalau kita perhatikan itu kan oknum. Salah satu dari itu utama, memang gajinya itu sampai 3M sebulan, masih juga korupsi. Coba lihat Pak, dan coba dibayangkan. Jadi ini bukan persoalan harta ini, tetapi apa? Allah memberikan rezeki kepada umat, kepada hambanya untuk menguji siapa di antara mereka ini yang sabar dan siapa di antara mereka ini bersyukur. Dua saja. Allah mau tahu siapa di antara kita yang bersabar dan siapa yang pada bersyukur. Dan ujian bersyukur itu lebih berat daripada sabar. Kenapa? Banyak orang berhasil ketika mendapatkan ujian kesabaran, tapi tidak berhasil di ujian kesyukuran. Buktinya apa? Kebanyakan orang mau ke masjid begitu punya masalah. Hartanya sedang hancur, jabatannya sedang turun. Datang ke masjid sabar Pak. Tapi coba lihat ketika mereka memiliki harta yang melimpah, apakah mereka masih ingat dengan Tuhannya? Makanya Al-Quran dalam surah Al-Fajr yang berbunyi, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ini orang kafir mengatakan begini Pak, kalau Allah Tuhannya memberikan kepada mereka luas rezeki yang cukup, kenyamanan, kehidupan, mereka mengatakan Tuhanku itu memuliakanku. Begitu ayat setelahnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Begitu Allah sempitkan rezekinya sedikit saja, apa yang terjadi? Mereka mengatakan Tuhanku menghinaku. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang kaya itu bukan orang yang punya banyak harta, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan. Tetapi orang yang kaya itulah orang yang mampu menerima. Walaupun gaji yang diterima hanya sekitar 3 bulan, ketika dia mengatakan Alhamdulillah, mudah-mudahan gaji yang 3 juta ini bisa berkah untuk keluargaku, bismillah, itu jauh lebih hemat daripada orang yang punya gaji 3 miliar tapi tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kalau memang begitu Ustaz, kenapa kadang aku lihat itu orang dia tidak pernah ke masjid, tapi kulihat hidupnya menyenangkan. Dia Islam Ustaz, tidak pernah dia ke masjid, tapi kayaknya luar biasa. Ini ujian juga? Iya ujian Pak. Bahkan itu lebih daripada ujian itu yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj Pak? Allah angkat setinggi-tingginya dan ketika tiba masanya Allah hancurkan dia. Jadi Bapak jangan heran dan Bapak jangan cemburu. Tidak perlu cemburu dengan orang-orang yang punya banyak harta lantas tak dekat dengan Allah. Tidak usah cemburu Pak. Ya kita bisa melakukan perumpamaan seperti ini. Bapak di rumah punya kucing, disayang kucingnya Pak, disayang, dikasih makan Pak. Bagaimana dengan tikus? Ada. Tikusnya dikasih makan, tapi
Tapi beda, kalau kucing bapak kasih makan karena bapak sayang dengan kucing itu. Tapi kalau tikus bapak kasih makan untuk apa? Untuk membunuh tikus tersebut. Bahkan tikus itu terkadang dikasih makan yang lebih enak daripada kucing. Untuk apa? Supaya tertarik dengan makanan tersebut. Lebih mahal daripada makanan kucing. Tapi apa yang terjadi? Bukan disayang, tapi untuk dihancurkan. Jadi itu perumpamaan daripada Disney Plus. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang manis, jangan langsung ditelan. Boleh jadi tidak baik buat kita. Begitu kalau ada yang pahit, jangan langsung dibuang. Boleh jadi ternyata itu baik untuk kita. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulannya adalah apa? Allah memberikan pujian kepada kita. Dan orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang mampu menerima apa saja yang Allah berikan kepada dia. Dan pahamkan ini jemaah, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, maka caranya untuk mensyukuri hartanya agar dia berkah, maka lakukan perbanyaklah sedekah. Perbanyak sedekah. Kebanyakan di antara kita beranggapan apa? Ketika memberikan sedekah kepada orang lain, bahwa itu membuat dia membantu orang lain. Itu salah, Pak. Itu pemikiran yang salah. Kalau ada orang beranggapan bersedekah untuk membantu orang lain, itu salah. Karena sesungguhnya ketika dia bersedekah, bukan bantu orang lain, itu bantu dirinya sendiri. Bantu dirinya, Pak. Bukan bantu orang lain, buat bantu dirinya sendiri. Kenapa? Untuk menyelamatkan dia. Bukan dalam hartanya itu ada miliknya orang lain. Ini mesti dipahami, jemaah. Kalau pikiran kita hanya membantu orang, itu terkadang rasa malas itu muncul. Tapi coba kalau misalkan kita memberikan, mengeluarkan harta untuk membantu diri kita, Allahu Akbar. Yang sesungguhnya harta itu Pak, bukan harta yang kita bawa mati, Pak. Kita sedang mati kerja siang malam mencari harta, mencari pangkat, mencari jabatan. Begitu mati kita tinggalkan kita semua, bukan. Harta yang sesungguhnya itu adalah apa? Harta yang dimiliki dibelanjakan kepada orang-orang miskin. Itu nantilah yang akan menjadi balasan kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Amin sudah. Kalau sudah amin ya sudah, kita cukupkan dalam kita. Jawab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Fastabirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.